Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM A1C021030. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait materi pertama, yaitu etika dan moralitas. Cara bahasa, kata etika berasal dari bahasa Yunani dari kata ethos, yang artinya adalah tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya ialah sikap, perbuatan, serta tindakan manusia. Kemudian, adapun moralitas. Moral adalah hasil ciptaan manusia yang dihasilkan melalui unsur kebudayaan dan agama. Moral berkaitan erat dengan nilai yang diajarkan oleh agama. Kaitannya dengan kebudayaan, di mana setiap budaya memiliki acuan moral yang berbeda berdasarkan pada sistem nilai sosial yang berlaku serta dikonstruksikan sejak lama. Moral menjadi acuan secara hukum perilaku yang diterapkan pada setiap individu ketika bersosialisasi maupun berinteraksi dengan individu lainnya, sehingga akan terjalin rasa saling menghormati serta menghargai antara sesama manusia. Halo, saya Ainul Hufiati Zuhro. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Kali ini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang poin yang pertama, yaitu pemberlakuan dan komposisi. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik, bekerja di lingkungan dunia usaha pada instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesionalnya. Tujuan profesi akuntansi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama, kredibilitas. Yang kedua, profesionalisme. Yang ketiga, kualitas jasa. Dan yang terakhir, kepercayaan. Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, prinsip etika. Yang kedua, aturan etika. Dan yang terakhir, interpretasi aturan etika. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu kepatuhan. Kepatuhan terhadap kode etik seperti dengan semua standar dalam masyarakat terbuka, tergantung pada pemahaman dan tindakan sukarela anggota. Di samping itu, kepatuhan anggota juga ditentukan oleh adanya pemaksaan oleh sesama anggota dan oleh opini publik. Dan pada akhirnya, ada mekanisme pemroses pelanggaran kode etik oleh organisasi apabila diperlukan terhadap anggota yang tidak menaatinya. Halo, saya Ninyama Sarasti Rahayu. Kali ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu aturan etika kompartemen akuntan publik. Yang pertama, keterapan. Aturan etika ini harus diterapkan oleh anggota Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Publik atau IAI KAP dan staf profesional, baik yang anggota IAI KAP maupun bukan anggotanya. Yang kedua, definisi atau pengertian. Pertama, klien adalah pemberi kerja, orang atau badan yang mempekerjakan atau menugaskan seseorang atau lebih anggota. Yang kedua, laporan keuangan lainnya, suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi atau aset dan atau kewajiban suatu entitas pada saat tertentu atau perubahan atas aset atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan standar akuntansi yang berumum atau basis akuntansi komprehensif selain standar akuntansi yang berlaku umum.
Yang ketiga, kantor akuntan publik atau KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha memberikan jasa profesional dalam praktik akuntan publik. Yang keempat, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI adalah wadah organisasi profesi akuntan Indonesia yang diakui pemerintah. Yang kelima, anggota. Anggota adalah semua anggota IAI KAP. Yang keenam, anggota kantor akuntan publik atau anggota KAP adalah anggota IAI, KAP, dan staf profesional baik yang anggota IAI KAP maupun yang bukan anggotanya, yang bekerja pada satu KAP. Yang ketujuh, akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menjalankan praktik akuntan publik. Dan yang terakhir, praktik akuntan publik adalah pemberian jasa profesional kepada klien yang dilakukan oleh anggota IAI KAP yang dapat berupa jasa audit, jasa atestasi, jasa akuntansi, dan review, perpajakan, perencanaan keuangan perorangan, jasa pendukung litigasi, dan jasa lainnya yang diatur dalam standar profesional akuntan publik. Kemudian, independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Yang kedua, integritas dan objektivitas. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitasnya. Harus bebas dari benturan kepentingan dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material yang diketahuinya atau mengalihkan pertimbangannya kepada pihak lain. Selanjutnya, standar umum dan standar akuntansi. Yang pertama, standar umum. Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. Yang kedua, kecermatan dan kesaksamaan profesional. Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan kesaksamaan profesionalnya. Yang ketiga, perencanaan dan supervisi. Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. Dan yang terakhir, data relevan yang memadai. Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi simpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan atas profesionalnya. Selanjutnya, kepatuhan terhadap standar. Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAI. Kemudian, adapun prinsip standar akuntansi anggota KAP tidak diperkenankan atau diperbolehkan. Yang pertama, menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau dalam secara keseluruhan dari standar akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ita Andriani dengan NIM A1C021015. Saya akan menyampaikan materi mengenai tanggung jawab kepada klien. 1.
Informasi klien yang rahasia. Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien tersebut. 2. Fee profesional. 1. Besaran fee. Besarnya fee anggota dapat bervariasi tergantung antara lain resiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional lainnya. 2. Fee contingent. Fee contingent adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. 3. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. 1. Tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Anggota wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. 2. Komunikasi antara akuntan publik. Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik terlebih dahulu bila akan mengadakan perikatan. 3. Perikatan atestasi. Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan lebih dahulu ditunjuk oleh klien, kecuali apabila perikatan tersebut dapat dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang. 4. Tanggung jawab dan praktik lain. 1. Perbuatan dan perkataan yang mendiskreditkan. Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. 2. Iklan, promosi, dan kegiatan pemasaran lainnya. Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran, dan kegiatan pemasaran sepanjang tidak merendahkan citra profesi. 5. Komisi dan fee referral. 1. Komisi. Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. 2. Fee referral atau rujukan. Rujukan adalah imbalan yang dibayarkan atau diterima kepada sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. Fee referral hanya diperkenankan bagi sesama profesi. Dan yang terakhir, bentuk organisasi dan KAP. Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.